Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jadi, bersama-sama mereka membujuk Vivian untuk bersama pria itu di tengah malam. Dan Vivian juga tidak sepenuhnya dipaksa. Lebih tepatnya, itu setengah dorongan dari dirinya sendiri. Dia putus dengan Andre pada saat itu, dan situasi ekonomi keluarga terus memburuk. Dia sendiri sudah lama tidak puas dengan hari-hari buruk itu. Oleh karena itu, bergaul dengan pria kaya hanya untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi seperti semula. Vivian juga tersipu malu saat ini. Dia tahu, setiap orang ikut andil dalam masalah ini, termasuk dirinya sendiri. Seperti pepatah, dalam longsoran salju, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah. Memikirkan hal ini, dia juga kehilangan kata-kata untuk terus berdebat dengan Nyonya Haris. Kemudian tak lama dia terjatuh di tanah dan menangis. Nyonya Haris tetap mengabaikannya. Dia melihat ke mobil mewah besar di pintu rumah Tama dan melihat sekelompok orang-orang hebat kelas atas, dan hatinya menjadi sangat sedih. Hati Diana pun saat ini menjadi sangat masam. Dia mengingat bahwa Tama telah mengirimnya ke tempat pembakaran batu bara hitam, dan bahkan dia menjadi lebih emosi saat ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bukankah Tama hanya pembohong? Apa-apaan ini? Semua orang besar sudah dikuasainya. Kenapa begitu banyak orang besar mempercayainya? Ini benar-benar gila. Nyonya Haris menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sangat menyesal dan putus asa, "Hei, jika aku tahu Tama akan menjadi seperti sekarang ini, aku tidak akan mengusir dia dari keluarga Haris. Aku sangat menyesal." Saat ini, di pintu masuk Villa A05, Tama memandangi kerumunan dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Kenapa kalian semua ada di sini?" Johan lalu tersenyum dan berkata, "Saat ini, Tuan, tahun baru Imlek akan segera datang. Semua orang berpikir untuk datang kepada Anda dan memberi Anda beberapa hadiah tahun baru." Devano juga mengangguk dan berkata, "Tuan, kami semua takut jika kami datang bergantian akan menunda waktumu. Jadi setelah kami berdiskusi secara pribadi, kami memutuskan untuk datang bersama-sama. Semua orang takut bergiliran akan menunda waktumu. Jadi setelah bernegosiasi secara pribadi, datanglah bersama-sama." Rudy juga menggema saat ini, "Tuan, semua orang telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda, dan saya harap Anda akan menyukainya." "Iya," Aldi Aresta juga berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda adalah orang yang memiliki kemampuan supranatural yang sangat hebat. Dan kami hanyalah orang-orang biasa, jika hadiah yang kami siapkan tidak sesuai selera Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya." Tama sedikit tersenyum dan berkata, "Kamu masih ingat aku sudah sangat berterima kasih, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untukku." Tuan Libertus melangkah maju saat ini dan berkata dengan serius, "Tuan, kamu memiliki kebaikan dalam hidup kami. Jadi, pada kesempatan tahun baru Imlek ini, semua bersiap untuk berkunjung." Tama melengkungkan tangannya, "Tuan Libertus, terima kasih. Anda baik sekali." Linda, yang berdiri di samping kakeknya, mengenakan jaket Chongsam gaya terbaru, yang dengan jelas memunculkan aura hot dan menunjukkan temperamen femininnya dengan sempurna. Karena tidak melihat Tama selama beberapa hari, Linda sangat merindukan Tama di dalam hatinya. Dan saat ini, ketika dia melihat mata Tama yang menatapnya, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi merah. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah adegan di mana dia berada di dalam mobil dan menawarkan ciuman pertamanya kepada Tama.
Ketika dia memikirkan ini, wajahnya menjadi lebih merah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia buru-buru berkata dengan rasa malu, "Tuan, saya mengucapkan selamat tahun baru ya." Anita juga tidak mau kalah. Dia buru-buru berkata, "Tuan, pelatih Tama, saya juga mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya, dan saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru." Ivy juga buru-buru berkata, "Tuan, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru. Semoga hidup Anda semakin diberkati." Saat ini Linda mengerti bahwa kedua gadis kecil itu sebenarnya juga menginginkan Tama. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan sedikit rasa cemburu dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sangat menyiksa menyukai pria yang sudah menikah seperti Tama. Tampaknya kedua gadis kecil ini, seperti dirinya, menderita mabuk cinta kepada Tama. Dengan senyuman di wajahnya, Tama mengungkapkan rasa terima kasih kepada ketiga wanita itu satu persatu. Kemudian, Brian Lee yang membawa Hari ikut serta. Dia menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan, sejak terakhir kali saya meminum pil peremajaan dari Anda, tubuh ini telah menjadi lebih kuat dan bertenaga. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat berterima kasih, dan selamat tahun baru." Tama sedikit tersenyum, "Tuan Brian Lee, Anda tidak harus begitu sopan. Lagi pula, pil peremajaan diminum oleh Anda sendiri dengan kekuatan Anda, jadi jangan berterima kasih kepada saya." Ketika Harry melihat Tama saat ini, hatinya sudah deg-degan. Sejak Tama memperkenalkannya ke Brian Lee sebagai sopir dan asisten, Harry baru menyadari bahwa Tama adalah orang yang luar biasa. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Tama begitu kuat. Bosnya melakukan perjalanan khusus untuk pergi ke Jakarta untuk memberi Tama hadiah di tahun baru. Ini sedikit membuatnya terkejut, tetapi setelah dia datang, dia menyadari bahwa pemandangan itu bahkan lebih mengejutkan. Di Jakarta, hampir semua tokoh dengan reputasi terbaik datang ke sini. Terlebih lagi, mereka semua menunjukkan kerendahan hati di depan Tama satu persatu. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Justru karena keterkejutan di hatinya itulah Harry merasa sedikit bingung saat berhadapan dengan Tama. Tama yang memandang Harry saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan baik akhir-akhir ini?" Harry buru-buru berkata, "Tuan, semuanya baik-baik saja. Terima kasih kepada Anda dan Tuan Brian Lee karena telah mempekerjakan saya." Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, semua orang yang hadir bisa memanggilku Tuan, tetapi khusus untukmu tidak bisa." Harry berkata dengan canggung, "Tuan, saya. Tuan Brian Lee, dan masih banyak orang sangat menghormati Anda. Bagaimana bisa Anda membuat pengecualian untuk saya?" Tama lalu berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sangat serius, "Saudaraku, mereka memanggilku Tuan karena aku telah membantu mereka dalam hidupnya. Tetapi kamu berbeda." Harry buru-buru berkata, Saya berada di sini juga berkat bantuan Anda. Bantuan yang Anda berikan kepada saya sangat mengubah hidup saya. Jadi saya harus menghormati Anda lebih dari yang lain." Tama berkata dengan ekspresi agak tidak senang, "Jangan membantahku. Kita berdua tumbuh di panti asuhan bersama. Meskipun kita tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, hidup bertahun-tahun di panti asuhan bersama-sama menjadikan aku dan kamu seperti saudara kandung. Setelah bertahun-tahun, kamu dan aku saling mendukung, saling bergantung, dan berbagi suka dan duka. Aku membantumu, itu karena kamu saudaraku. Kenapa kamu begitu sopan denganku?" Ketika Harry mendengar kata-kata ini, dia merasa malu di dalam hatinya dan dia bersyukur. Dia berpikir dalam hati, "Aku selalu takut kalau aku tidak bisa membalas budi pada Tama. Jadi aku hanya bisa menemaninya dengan tulus. Tetapi, Tama terus menganggapku sebagai saudara. Jika aku memperlakukannya dengan hormat sebagai pelayan,
Dia pasti sangat tidak nyaman. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.